Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari jurusan Manajemen dengan NIM 2022-10-130. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi investasi. Yang pertama, investasi nilai kecil adalah strategi investasi yang fokus pada aset-aset dengan nilai relatif rendah. Ini melibatkan penemuan dan pembelian aset yang dianggap dihargai lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Kelebihannya, fleksibilitas, keinginan investor dengan modal terbatas untuk mulai berinvestasi. Diversifikasi, memberikan peluang diversifikasi portofolio dengan investor dalam berbagai aset. Potensi pertumbuhan, aspek nilai kecil dapat memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan. Kekurangannya, risiko tinggi. Investasi nilai kecil seringkali lebih rentan terhadap kebocoran pasar dan likuiditas yang rendah. Keterbatasan likuiditas, aset nilai kecil mungkin sulit dijual secara cepat. Implementasinya, investasi nilai kecil dapat dilakukan melalui penelitian cermat terhadap saham, obligasi, atau properti dengan nilai yang dianggap lebih rendah dari yang seharusnya. Contoh kesuksesan, seorang investor mungkin mencapai kesuksesan dengan berinvestasi dalam saham perusahaan kecil yang berkembang pesat atau properti di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, investasi bernilai kecil memiliki potensi keuntungan tinggi, tetapi juga membawa risiko tinggi. Dengan riset yang baik dan strategi yang tepat, investor dapat mengoptimalkan peluang dan mengurangi risiko dalam portofolio mereka. Yang kedua, strategi indeks adalah pendekatan dalam investasi yang mencoba untuk mencocokkan atau mengikuti kinerja indeks pasar seperti indeks saham S dan P500. Ini melibatkan pembelian sekuritas yang membentuk indeks tersebut untuk mencapai hasil investasi yang serupa. Kelebihannya, diversifikasi otomatis. Mengikuti indeks memberikan diversifikasi otomatis karena mencakup sejumlah besar saham atau aset lainnya. Biaya rendah. Biasanya biaya administrasi lebih rendah karena aktivitas perdagangannya lebih sedikit daripada strategi aktif. Keterbukaan kinerja. Investor dapat dengan mudah melacak kinerja portofolio mereka dengan membandingkannya dengan indeks referensi. Kekurangan, keterbatasan potensi keuntungan. Tidak mungkin mengalahkan indeks karena mencoba mencapai kinerja yang sama tidak melampaui batas. Paparan terhadap perubahan pasar tergantung pada indeks yang diikuti. Ekspor terhadap perubahan pasar mungkin tidak sesuai dengan tujuan investasi individu. Implementasinya, strategi indeks yang melibatkan pembelian portofolio sekuritas yang mencerminkan komposisi indeks yang dipilih. Ini bisa dilakukan melalui pembelian langsung saham atau melalui produk investasi seperti exchange, trade funds atau ETFs atau dana indeks. Contoh kesuksesan, sebuah contoh indeks strategi kesuksesan adalah pertumbuhan nilai portofolio mengikuti S dan P500 selama beberapa tahun tanpa memerlukan manajer keuntungan yang aktif. Kesimpulannya, meskipun strategi indeks memiliki kelebihan seperti biaya rendah dan diversifikasi, penting untuk memahami bahwa hasilnya akan selalu mencerminkan kinerja indeks yang diikuti. Keputusan untuk mengadopsi strategi ini harus didasarkan pada tujuan investasi dan toleransi risiko individu. Yang ketiga, trading harian atau day trading adalah strategi positif perdagangan di mana trader membuka dan menutup dalam satu hari perdagangan. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga dalam waktu singkat. Kelebihannya, potensi keuntungan cepat. Perdagangan harian memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat akibat perubahan harga harian. Tidak ada risiko posisi semalam. Risiko terkait perubahan harga semalam dapat dihindari karena posisi ditutup sebelum pasar tutup. Kekurangannya, risiko tinggi. Perdagangan harian melibatkan risiko tinggi karena leher harga cepat dan tiba-tiba. Membutuhkan waktu aktif, membutuhkan dedikasi waktu penuh selama sesi perdagangan untuk menyatukan pasar. Implementasinya, pemilihan saham atau variabel. Pilih saham atau instrumen keuangan yang cair dan volatil. Analisis teknikal. Analisis menggunakan grafik dan indikator teknikal untuk membuat keputusan perdagangan. Manajemen risiko. Tetapkan batasan kerugian dan keuntungan untuk setiap perdagangannya. Contoh kesuksesan, seorang day trader yang berhasil dapat menghasilkan keuntungan besar dengan strategi yang baik dan eksekusi yang tepat, seperti meningkatkan modal awal mereka dalam waktu singkat. Kesimpulannya, perdagangan harian dapat menguntungkan tetapi juga melibatkan risiko tinggi. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar, strategi perdagangan, dan risiko manajemen sebelum terlibat dalam day trading. Yang keempat, strategi kuantitatif adalah pendekatan dalam analisis pengambilan keputusan yang menggunakan data numerik, algoritma, dan statistik untuk mengidentifikasi peluang investasi atau pengelolaan risiko. Kelebihannya objektif, mengurangi keputusan berdasarkan emosi. Analisis mendalam, mampu memproses data besar dan kompleks secara efisien.
automatisasi, kremasi, eksekusi perdagangan tanpa keterlibatan langsung manusia. Kekurangannya, ketergantungan pada model. Kinerja bergantung pada akurasi model matematika. Biaya implementasi, membutuhkan investasi yang signifikan dalam hasil analisis teknologi dan keahliannya. Ketidakpastian pasar tidak selalu berhasil dalam menghadapi ancaman eksternal. Implementasinya, strategi kuantitatif meliputi pengembangan model matematis, pemrosesan data yang kuat, dan pengujian secara menyeluruh sebelum diterapkan di pasar nyata. Contoh kesuksesan renaissance teknologis sebuah hedge fund menggunakan strategi kuantitatif dan mencapai kesuksesan yang luar biasa dengan menghasilkan keuntungan yang konsisten selama beberapa dekade. Kesimpulannya, memberikan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan finansial dengan kelebihan dalam analisis data data mendalam dan objektivitas. Meskipun perlu diingat bahwa keberhasilannya bergantung pada model yang akurat dan pemahaman mendalam tentang pasar. Yang kelima, investasi kontrarian adalah pendekatan di mana investor bertindak berlawanan arah dengan mayoritas pasar. Kelebihannya, potensi keuntungan tinggi. Investasi kontrarian dapat memberikan keuntungan besar jika perkiraan kontrarian terbukti. Kekurangannya, risiko tinggi. Tindakan berlawanan arah dengan pasar dapat menyebabkan kerugian besar jika prediksi salah. Contoh kesuksesan seorang investor kontraktor yang membeli saham perusahaan yang diabaikan dan melihatnya naik nilainya ketika pasar akhirnya menghargainya. Kesimpulannya, investasi kontrarian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan keberanian untuk melawan arus. Meskipun berpotensi memberikan keuntungan tinggi, risiko tinggi juga melekat, sehingga diperlukan hati-hati dan penelitian cermat sebelum mengambil langkah-langkah ini. Yang keenam, pemula dollar cost averaging adalah strategi investasi di mana sejumlah dana dialokasikan secara teratur untuk membeli aset keuangan pada interval waktu tertentu, independen dari harga aset tersebut. Kelebihannya, meratakan risiko. DCA membantu meratakan risiko dengan membeli aset pada berbagai tingkat harga. Kekurangannya, kurang optimal di bull market. DCA mungkin kurang optimal saat pasar tidak naik karena Anda akan membeli pada harga yang semakin tinggi. Implementasi, pilih aset tetapkan interval pembelian dan alokasikan jumlah dana yang konsisten untuk dibeli pada setiap periode. Contoh kesuksesan seorang investor yang menerapkan DCA secara teratur selama periode pasar bearish dapat memiliki rata-rata harga beli yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan besar saat pasar pulih. Kesimpulannya, DCA adalah strategi investasi yang cocok untuk mengelola risiko dan membangun portofolio secara konsisten. Meskipun tidak menjamin keuntungan maksimal, DCA memberikan pendekatan yang disiplin dan dapat mengurangi dampak buruk pada pasar investasi. Itulah tadi penjelasan mengenai strategi investasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.